Yay, itu dia sentimen market untuk hari ini. Wih keren, bener sekarang anak baru ini. Mohon maaf ya, tadi saya tiba-tiba kayak kaget, main lempar aja nih, nggak Saya kira udah siap. berhenti di kamu gitu ya. Ini kita balik lagi bareng sama Mbak Sandra di sini Sadari Investasiku. Welcome back. Yeay. Seneng nggak balik lagi? Dia seneng nggak? Kalau Iya. kalau nggak disuruh nyanyi ya. Aduh. Kan kita jadi ingat. Oh iya jangan Kita disuruh maunya nyanyi tapi kan nyanyi. happy. Nyanyi please, nyanyi. Itu Jadi kemarin jadi ada nggak usah bahas market. ada nggak di Indonesian Idol tuh yang sekarang. Hmm. Nah, yang sekarang tuh kemarin ada yang nyanyi lagu Cobalah mengerti Oh, semua ini Oh, menjadi. menjadi. Itu kan juga dinyanyiin sama Geisha Yang Peter Pan. Iya, Iya, Peter iya, Pan betul. dinyanyiin juga sama Momo Geisha. Mhm. Yang tapi versi bareng-bareng, tapi dia itu ada nyanyiin part itu gitu loh. Oh, oke. Oke, silakan. Enggak di oke doang, maksudnya Mbak Sandra Silakan yuk. coba contohin boleh nggak? Pengen tahu deh, pengen dengar suara Momo. Gak hafal lagunya. Bisa Yaudah duluan. bisa dicari. Beliau tuh udah absen 2 hari karena udah kayak males nanti aku ditanya lagi, disuruh lagi. Nanti kalau Disuruh kita lagi terus. besok dia absen lagi Detikers. Nanti ya abis market review kita todong. Oh Nggak iya, apa-apa, soalnya itu harus. kan langsung di-cut. Gak apa-apa, itu gak apa-apa. Aku akan nyanyi satu full ya. Oh wow, satu full ya, ingat ya. Oke. Satu full ya. Nggak usah di play dulu guys, bumper closingnya ya. Anyway hari ini ISG ditutup di level Merah ya? Coba. apa? Hijau, merah. Merah. Udah jam merah. Iya. Merah, merah, Turunnya merah. ini kebetulan baru saja ditutup di 0,8% jam ya. 16.01. 0,8 apa 0,7 Mbak? 0,8. 0,8 ya. Mm-mm. Alias 50 poin berarti Iya betul. turunnya. Oke. 50. Tapi masih ada di level psikologis 7 ribuan. 7 ribuan, 7 iya. ribuan ya. Ini udah berapa lama menurun Mbak Sandra? Apa baru ini turun lagi ya? Ini udah Kemarin itu kemarin sempat ini hijau. turun kan? Iya. Kalau turun sih udah dari hari tanggal 23 ya. 23 Januari tuh dia nggak bisa tembus dari 7.300. Oke, dia turun terus sampai sekarang gitu. Dan kenaikannya juga kemarin tuh cuman sebentar doang, sesaat doang. Naiknya tuh nggak kuat. Kayak gitu. Dan ini IHSG kalau ditarik garis panjangnya itu masih majornya itu turun ya. Gitu. Jadi kenaikannya tuh hanya gelombang naik kita hanya sebentar, terus turun panjang, terus gelombang naik lagi, terus turun panjang lagi. Jadi gelombang naik lagi, terus kemarin berarti nanti ini akan turun panjang lagi gitu. Mungkin bisa kalau misalnya dia begini seperti ini terus, tidak ada stimulus apapun dari negeri kita juga gitu ya yang berita baiknya, ya dia bisa sampai ke 6.700-an kala jangka panjang ya, in the long term gitu. Akan turun dulu sampai segitu. Tapi kalau untuk besok ya sepertinya akan sideways atau melemah terbatas gitu. Dan kalaupun dia naik bisa naik di atas 7.033 atau 7.050 ya dia mungkin akan bisa naik ke 7.100 lagi. Gitu. Tapi kalau enggak ya dia akan sideways atau melemah terbatas. Alright. Kelihatannya sih melemah dulu ya. Kalau untuk dilihat besok. dari data sentimen hari ini, Nah kan, hari ini tuh turun karena kita keluar data GDP ya. ya GDP kita kan 5,03 ya full gitu year. ya. Secara man on man-nya itu sebenarnya naik dari prediksi analis itu prediksi ekonom memprediksikan 4,95%, tapi datanya secara man on man naik tuh 5,03. Tapi kalau dari data keseluruhan year on year itu di bawah prediksi analis atau ekonom. Jadi prediksi itu harusnya 5,2 tapi kita hanya tumbuh 5,03. Jadi market responsnya bagus atau seneng gak sih ngelihat Enggak seneng. pertumbuhan 5,03 ini? Enggak Seneng. seneng. Artinya Marketnya tervalidasi tuh bahwa daya Betul. beli masyarakat atau masyarakat cenderung menahan belanja. Iya betul, dan ini kalau misalnya kita lihat ya 5,02 tuh komponennya 5,0 iya 2 itu komponennya apa aja sih yang naik? Yang naik tuh ada konsumsi swasta justru agak menurun sedikit. Yang naik tuh belanja pemerintah. Ekspor turun, impor naik kayak gitu. Jadi angkanya itu kurang memuaskan kayak gitu. Apalagi
targetnya kan tahun depan kita mau tumbuh 5,3 sampai 5,5 ya. Itu enggak, 8%, diturunkan. Mbak. 8. 8% itu masih jangka waktu 5 Tapi aku tahun. kalau nanya ke Pak Hashim Joyo Hadikusumo yang Info kerap orang dalam. menggantikan Pak Prabowo begitu ya. Dan beliau sempat bilang kalau 8% itu adalah mutlak harus dicapai, bahkan nggak cuma 8%, minimal. Oh, 8% jadi harus itu lebih minimal. ya? Iya, lebih bahkan. Ya, memungkinkan sih, memungkinkan. Ya walaupun di APBN sih tidak seperti itu ya. Maksudnya di asumsi makro APBN 2025. APBN 2025. Ya. Ya mungkin nggak dalam waktu dekat lah, setahun ini ya. Mungkin ya dalam waktu 5 tahun tuh bisa tercapai. Amin. Amin, Yang penting kuatin amin. di investasinya. Jadi banyak yang berinvestasi di Indonesia tercinta ini. Iya. Pabrik bangun apa gitu. Jadi tenaga kerja kita kan terpakai. Iya. Tapi dengan kayak gitu. kondisi sekarang katakanlah daya beli lesu atau mungkin orang cenderung menahan belanja konsumsi, investasi gimana ininya, apa namanya, appetite-nya saat ini untuk Investasi di pasar di modal. pasar khususnya, modal. iya. Nah kalau untuk pasar modal sebenarnya kita lebih wait and see. Justru kalau IHSG lagi turun begini, kesempatan kita untuk hunting ya. Ya. Terutama saham-saham perbankan yang besar, 4 besar. Kenapa? Karena saham perbankan kan turun nih karena masih efek suku bunga tinggi gitu kan. Dan kita kan sebenarnya udah beberapa investor Cina masuk ke kita ya di mobil listrik kan, udah Ya. bangun-bangun pabrik. Dan itu tuh ada efeknya ke perbankan karena biasanya untuk transaksinya pasti pakai perbankan besar kita dong, kayak Bank Mandiri, Bank BNI kayak gitu atau BRI kayak gitu. Harusnya kalau itu terus digalakkan ya perbankan kita nanti akan tumbuh sih, harga sahamnya akan kembali naik gitu. Terlepas dia dari suku bunga, karena suku bunga pasti nanti akan turun ya. Cuman ya waktunya mungkin agak sedikit ya, tahun depan mungkin lebih Ya. berasanya seperti itu. Oke. Alright. Dan kelihatannya juga nih selama kalau dari pemerintahan Trump 1.0 kemarin setelah dia memutuskan tarif dagang, itu tuh IHSG kita tuh nggak kemana-mana, sideways. Di momen Oke. itulah Di bisa momen kita itu. validasi kalau Iya. memang orang-orang pada wait and see. Iya betul. Jadi mereka ya invest ya, kalau yang invest ya nunggu mungkin lebih lama, jadi beli cicil aja. Tapi dengan IHSG yang saat ini cenderung melemah terus-terusan gitu ya, bahkan sekarang udah di level 7.000 mentok gitu, mau menurun lagi ke bawah level 7.000, harusnya untuk orientasi jangka panjang ini sangat menarik dong untuk Iya. bisa kita masuk ya. Iya betul banget. Saham Karena apa Mbak yang cocok untuk orientasi jangka panjang? jangka panjang Katakanlah untuk 3-4 tahun ke depan gitu. itu bisa perbankan kayak Perbankan. Bank BRI, Bank Mandiri, itu harganya mereka tuh sekarang lagi murahnya banget gitu. Kalau BRI malah justru harganya udah penurunannya mirip kayak Covid kemarin. Kayak Oh gitu. iya. Iya, Tahu jadi banget udah yang megang. diskon. Iya. Yang megang lagi garuk-garuk kepala tuh. Iya, tapi kan tenang, ada dividen Oh iya besar betul, kemarin ada ya. dividen ya. Itulah gunanya, aman. itulah enaknya Investasi mengoleksi saham yang yang lagi murah. kerap memberikan dividen Iya. dengan loyal Iya, gitu ya Mbak iya. ya. Dan kalau loyal. kita lihat ke saham perbankan 4 ini kan kendalanya bukan di perusahaannya sendiri. Kalau dari segi profit dia tetap profit. Iya. Dari GCG juga oke. Sekarang lagi sahamnya murah, kayak ada berita Bank BRI dia mau rapat nanti ada meeting EuroPS mereka akan buyback saham-sahamnya. BNI juga begitu. Jadi solusinya ada dari manajemen, nggak akan membiarkan diam harganya tuh tergelincir jatuh banget gitu kan. Tapi kalau kita beli dari sekarang ya termasuk kita dapat harganya diskon parah. Ya, Diskon Iya, iya, murah diskon untuk parah. 3 tahun 4 tahun ke depan gitu. Kalau Oke. untuk invest. emas juga nih Mbak. Nah, emas tuh lagi tinggi-tingginya Iya. karena orang-orang tuh pada berlari ke safe haven, ke emas. Karena kayak tarif udah mulai lagi kan. Jadi kayak kepemimpinan Trump nih udah mulai nih perang dagangnya. Jadi udah nggak ada kepastian ekonomi itu, kita belum, masyarakat investor tuh belum melihat nih arahnya mau gimana sih. Sebentar Trump Amerika kasih tarif impor yang Kanada 25%, terus kemudian di hold dulu selama sebulan. Terus kemudian udah berlaku nih tarif ke Cina 10%, tapi Cina ternyata menggunakan tarif juga. Tarif gas ya, karena kan gas. Minyak ya. Ya. Karena kan nanti Amerika mau produksi besar-besaran dan termasuk salah satunya Cina yang bakal impor besar
kayak gitu, dan dikenain tarif tuh 15 Hmm. plus 10 kalau info terakhir ya gitu. Jadi masih nggak tahu nih arahnya nih mau kemana ekonomi secara globalnya gitu kan. Jadi orang-orang ya udahlah beli emas aja buat safe Iya, havennya iya, iya. kayak gitu. Saham-saham emas gimana ya? Yang Pada produsen emas, pada yang naik. punya tambang emas. Iya, itu lagi kayak contohnya BRMS. BRMS hari ini naik gitu. Terus Menarik ya sih untuk masuk sekarang atau justru ini udah harganya udah cukup di harga yang tinggi gitu? Nah kalau itu kita bisa lihat dari pergerakannya dia sendiri ya, si harga emasnya. Kemarin kan harga emas udah naik banget ya, udah seminggu terakhir tetap naiknya udah banyak kan. Nah kalau kita lihat seminggu terakhir BRMS tuh belum kemana-mana harganya. Ya ini suatu peluang karena kan saham-saham yang emiten emas juga kan mereka mengacu ke pergerakan harga emas juga ya, harga Iya. komoditas emas gitu. Berarti ada peluang di situ. Kita bisa gunain untuk yang jangka pendek aja, bukan jangka Oh, yang jangka pendek. pendek. Oke. trading gitu. Ih, menarik. Iya, menarik untuk jangka Ocun pendek. mungkin mau ngoleksi saham buat mengembalikan uangnya kemarin yang hilang Oh, setelah iya, liburan jalan-jalan panjang. ya. Enggak kepikiran ini kali ya, retail saya kan mau Ramadan. Oh, Ngaruh nggak ya kan? ngaruh. Ya kan? Contohnya nih Analis udah ada beberapa yang udah naik sih kayak Japfa. Itu dia udah Tuh. naik Oh, udah tuh. mulai naik. Udah naik dari Tuh, ayam-ayaman kan. ayam-ayaman ya, dari Ayam-ayaman. Oktober dia udah mulai naik. Ayam-ayaman yang Iya. warna-warni. Ayam-ayaman. Itu anak-anak ayam. Terus kayak Cepin juga udah mulai. Terus kemarin juga Betul. Upin-ipin Pak. Oh, Heeh. Upin. Cepin masih belum naik sih, jadi bisa nih untuk pertimbangan. Terus kemudian ada apa ya kalau misalnya orang-orang belanja tuh Nih. Apa namanya dia? Ramayana, coba kita lihat ya. Emang masih pada belanja di sana ya? Ih, Masih banyak. Anda aja yang belanjanya Masih di dong. depannya U, belakangnya O itu terus. Orang Enggak Pak. Oh enggak. Enggak Pak. Yang sebelahnya lagi berarti. Enggak, Yang saya enggak depan. belanja, saya enggak pernah berbaju Pak. Oh bagus. Endorse. Jadi recycle ya. Gratis. Gratis. Endorse ya bener. Terus dijual lagi. Ih parah, nggak boleh gitu ya gengs. Tapi itu adalah investasi. Betul. Iya Itu pasti balik jadi jadi investasi Yang kan, mana? investasi. Kalau misalkan kita Endorse. dikasih terus kan daripada saya nggak dipakai, kita jual lagi, itu kan kita trade aman nih. Oh Oh iya iya, bisa. kita dapat Bisnis masuk Beli Bisnis. kosong. Nggak investasi ya, bisnis Iya, ya. bisnis. ya bisnis, Bisnis, trading tuh. dapat gratis, jual untung. Nanti Pak, kalau ada yang dengar gue nggak dikasih lagi nih. Yang penting kan barangnya laku. Iya bener-bener. Iya kan? Iya. Iya nggak ya? Iya. Kalau misalnya dia endorse tuh kan barangnya laku ya berarti oke gitu. Iya, Dia kalau kan barangnya balik nggak lagi. laku udah gitu dijualin lagi. Nah, itu baru. Gak usah kita pertegas dengan diulang ya. Pertegas, terima kasih loh. Ya udah, karena udah jam 16.12 juga, kita pengen masuk lagi ke segmen selanjutnya. Tapi Yes. kita break dulu, Detikers. Anyway, terima kasih banyak Mbak Sandra. Terima kasih. Jadi kita